Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-muhtaramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus ketua DKM Musalla Al-Barakah, akhina fillah al-ustad Rusli Ahfaz mata'anallah bitul hayati, segenap para sesepuh, para pengurus, hadirin hadirah rahimakumullah. Kita buka kajian ini membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, wabil khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Imam Syekhul Islam Qutbid Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Al-Hadrami. Juga kita niatkan semoga yang hadir diberikan kesehatan, panjang umur, rumah tangganya tambah sakinah mawaddah warahmah, tambah dekat kepada Allah. Semua hajat-hajatnya Allah kabulkan. Yang sedang usaha Allah kasih lancar usahanya, rezekinya berkah berlimpah. Al-hadini wa niyatan salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal majlis ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, kita sampai di halaman 7 ya. Kita ulang sedikit tentang umat Islam ya. Umat gambarannya terbagi menjadi 70 golongan. Jadi dari bawah 17 baris dari bawah. Wa'lam annahu kama ya. 17 baris dari bawah halaman 7. Kitab yang tipis. Kitab yang tebal halaman 44 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Wa'lam, dan ketahuilah
ya. Annahu sesungguhnya, hunya dhamir sya'an. Kama tafarraqa ahlul kitabi, sebagaimana ahlul kitab itu telah terpecah belah, ya. Waqtalafu fi dinihim, mereka juga berselisih pada agama mereka. Faqad tafarraqat hadhil ummatu, dan umat ini ya kita terpecah belah. Waqtalafat aidan ala wifqi ma akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi, dan juga umat ini juga terpecah belah, saling berselisih, ya. Ini katanya ala wifqi, sesuai atau percis banget gitu ya bahasa kita. Apa yang atau sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya. Nabi bersabda, iftaraqatil yahudu, iftaraqat al yahudu, boleh ya. Orang Yahudi terpecah belah ala ihda wa sab'ina firqatan, menjadi 71 kelompok. Waftaraqatin nasara ala thnataini wa sab'ina firqatan. Firqatan jadi tamyiz, ya. Demikian juga orang-orang Nasrani, mereka terpecah belah menjadi 72 kelompok. Wasataftariku, Nabi kan ngomongnya dulu, akan pakai mudhari dan kelak akan taftariku, akan pecah juga ummati, ya. Umatku akan pecah belah juga ala 73 firqatan, ya, kepada 73 golongan atau kelompok. Kulluha finnari, semuanya masuk neraka illa firqatan wahidatan, namanya mustasna billah, kecuali hanya satu golongan, ya. Wa qad iftaqat hadhil ummatu ala hadzal adad min zamanin qadimin. Nah, ini kata beliau nih, kata Habibul Haddad, umat ini telah terpecah belah ala hadzal adad, ya, sejumlah tadi 73 golongan. Sejak kapan? Min zamanin qadim, sejak dulu. Wa tamma ma wa'ada bihi shadiqul aminu ala wahyillahi ta'ala wa tanzilihi, dan telah sempurnalah, atama sempurna, ya, apa yang telah dijanjikan, ya, oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu shadiqul amin. Nabi punya gelar shadiq, yang jujur, amin, yang terpercaya, ya, ala wahyillahi ta'ala, atas wahyu Allah ta'ala, wa tanzilihi, dan atas turunnya. Walamma su'ila alaihi salatu wassalam anil fiqratin najihah man hiya. Jadi ketika Nabi ditanya tentang kelompok yang najihah, kelompok yang selamat, kelompok yang sukses, man hiya, siapa dia? Qala, Nabi menjawab, allati takunu ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Golongan yang selamat itu adalah golongan yang berada, ya, di atas, ya, seperti apa yang saya dan para sahabat-sahabat saya jalani, ya. Jadi ngikutin Nabi, ngikutin sahabat, tabi'in, terus begitu. Maka kagak bener, ya, kalau ada slogan kembali ke Al-Quran, kembali ke As-Sunnah, itu doang sulit, ya. Kita harus ngikutin juga sahabat-sahabat yang melek langsung lihat Nabi, ya. Maka dari sahabat, dari tabi'in, ya. Banyak yang slogan kembali ke Al-Quran, kembali ke As-Sunnah, tapi ternyata pasti kurang bagus. Balik ke Al-Quran aja, langsung ke Al-Quran lah. Akhirnya kagak baca fikih, nggak dengar aqwal ulama, aqwal sahabat. Bahaya. Dia kagak mampu memahami Quran lagi, belum punya perangkat memahami Al-Quran, cuma pakai terjemahan depan, yang nggak cukup. Bahaya, menyesatkan itu, ya.
apa-apa ke Nabi ya bagus, tapi nggak urut as berurut. Nabi, nanti ada sahabat, tabiin, ya kan banyak hal-hal yang merupakan ibda, ya, kreasi kepada para sahabat, tapi ya nggak bertentangan, tetap selaras dengan Al-Quran dan hadis. Seperti pendapatnya Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, bisa kita beberapa bulan lagi Ramadan tuh, sholat taraweh itu kan kagak ada di Al-Quran, kagak ada di hadis Nabi. Sholat taraweh dipimpin oleh satu orang banyak, nggak ada. Ya, ijtihadnya Sayyidina Umar, itu sahabat. Al-Quran dikumpulkan, ijtihadnya Utsman bin Affan, itu ijtihad masa sahabat. Ya, jadi kalau hanya Nabi aja, Al-Quran aja, ya itu kurang sempurna masih Islamnya. Karena Al-Quran penuh dengan talaah, dengan aqwal ulama, kita butuh tafsiran ulama-ulama. Hadis butuh. Maka Bukhari Muslim segitu kan, syarahnya banyak banget. Perlu sama ulama-ulama. Ya. Gak boleh kita songong sama ulama-ulama dulu, gak boleh. Ya. Sama para imam mujtahid apalagi kita harus terima kasih, syukron. Udah dimudah, udah diperas itu Al-Quran isi-isinya. Tinggal baca aja, ikutin, baca. Fikih itu produk jadi, baca yang rajin, paham dah. Ya. Taib. Ini belum punya nahu, belum punya sorof, belum punya balaghah, belum punya ilmu dilalah, ilmu mani. Ya. Bahaya, langsung balik ke Al-Quran. Nanti akan memahami Al-Quran menurut nafsunya. Ya. Ada tafsir ayat bil ayat, ayat bil hadis. Terus baik. Ini harus disampaikan karena ada di tengah umat, ya. Jadi katanya umat, golongan yang sukses, yang berhasil itu golongan apa? Golongan yang ngikutin saya, gitu. Golongan yang ngikutin sahabat-sahabat, gitu. Ya. Kemudian wa amara alaihi salatu wassalam inda ikhtilaf biluzumi sawadil a'zam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan nih, ketika kita ada perselisihan, bagaimana? Ngikutin siapa? Biluzumi sawadil a'zam. Ya, disuruh apa? Mengikuti pendapat mayoritas. Dalam fikih namanya jumhurul ulama. Jumhur. Ya. Wa huwal jumhurul aktsaru minal muslimin, yaitu jumhur kebanyakan daripada orang-orang muslim. Walam yazal ahlu sunnah bihamdillahi ta'ala minaz zamanil awwali ilal yaum wasawadul a'zam. Ya, ahli sunnah katanya senantiasa alhamdulillah, katanya, bersyukur sama Allah sejak dulu, zaman dulu sampai hari ini. Kata Habib nih, beliau di abad ke-12, ya, sampai hari ini katanya humus sawadul a'zam, mereka adalah mayoritas, ya. Fasaha annahum al-firqatun najiyatu bi fadlillahi lidzalik. Dan benar bahwa mereka adalah kelompok yang selamat, ya, bi fadlillahi lidzalik, karena karunia Allah. Nah, ini yang luar biasanya, kagak lupa orang-orang saleh selalu bi fadlillah, bukan bi fikrati sebutin karena pendapat ini, bukan, semua bi fadlillah, karena karunia Allah, kebaikan Allah, rahmat Allah. Itu orang-orang tokoh-tokoh ulama kita dibimbing oleh Allah, ya, untuk mengikuti ma'alai Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Taib. Wa mubim wa limulazamatihim. Ya, Rasul berpesan juga untuk mulazamah, senantiasa, ya, mulazamah kepada mereka, ya, yang jumhur,
sawabil azam lil kitabi was sunnah, kepada Al-Qur'an dan sunnah, ya. Wa ma kana alaihi salafus salih minas sahabati wat tabi'in ridwanullah alaihim ajmain, dan apa yang, ya, jejak para salafus salih minas sahabat dan tabi'in, ya. Semoga Allah ridho kepada. Jadi enggak cukup tuh Al-Qur'an sama sunnah, harus apa? Wa ma kana alaihi salafus salih minas sahabah wat tabi'in, harus dimasukin ya. Makanya rancu ya, kita lihat ada teman-teman yang mengikuti pengajian yang dari itu urut, itu dia bingung. Qaba'at, ya. Fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba, ya. Sesungguhnya kami alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kami ridha, ya, Allah menjadi Tuhan kami. Wabil islami dina, kami ridha Islam jadi agama kami. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, kami ridha Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad menjadi nabi dan rasul. Wa bil Qur'ani imama, ya, kami ridha Al-Qur'an menjadi imam kita. Wa bil Ka'bati kiblatan, kami ridha Ka'bah menjadi kiblat kita, ya. Coba bagaimana itu? Nabi hijrah ke Madinah, pas hijrah sudah mulai diperintahkan sholat, ya. Hijrah itu kiblatnya pindah ke Palestina. Diejek, dihina. Wa ma huwa dinu Muhammad, apa tuh agama Muhammad? Kayak rumah aja pindah-pindahan. Nabi setiap malam doa, ya, sampai turun apa? Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Pas Nabi berada sedang, itu pas tanggal 15 Sya'ban, ya. Nabi sedang berziarah ke salah satu tempat. Nah, di sana ada sekarang namanya Masjid Qiblatain. Masjid itu pernah menjadi sejarah. Nabi 2 rakaat pertama menghadap Baitul Maqdis. Kemudian pas habis tasyahud awal Nabi bangun, ada perintah fawalli wajhaka, Nabi berpaling, pindah kiblat ke Ka'bah. Kemudian sampai asar Nabi enggak keluar dari masjid itu, tempat itu. Terus asar komplit Nabi sholat menghadap Ka'bah, ya. Baru sahabat nyebar semuanya memberitakan. Taib. Wabil mu'minina ikhwana. Nah, ya, kita bersyukur, ridho, ya, orang mukmin menjadi saudara-saudara kita. Wa tabara'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Nah, dan kami berlepas diri dari semua agama yang bertentangan dengan agama Islam. Maka ada ayat inna dina indallahil. Ayat yang lain nggak hafal nggak apa-apa, ini harus hafal nih. Ya, titipin ke anak kita, keluarga kita, ya, regenerasi kita. Inna dina indallahil Islam. Wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah, dan kami beriman kepada semua kitab yang Allah telah turunkan, kepada Taurat, Zabur, Injil, Quran. Saya ngajar tauhid di Masjid At-Taqwa sana, ya, pakai Husnul Hamidiyah. Kita bicara tentang tauhid, sama beriman kepada, ya, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, nabi-nabi, ya. Wa bi kulli rasulin arsalahullahu, dan kita juga beriman kepada semua rasul yang Allah utus. Wa bi malaikatillah, beriman kepada seluruh para malaikat. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi, juga beriman kepada takdir Allah baik dan buruknya. Wa bil yaumil akhir, juga beriman kepada hari akhir. Maka ada ayat, ada hadis yang man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, akhirat.
Barang siapa juga kepada tetangga-tetangganya hari akhirat. Diujungkan semua amal ibadah kita di dunia. Ingat, nanti ada yang namanya negeri akhirat, negeri balasan. Jangan sembarangan di dunia, ada balasan nanti di akhirat, ya. Wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillahi ta'ala. Dan kami beriman pada semua apa yang dibawa, ajabi itu yang dibawa oleh baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Alladzalika nahya 'alaiha namut, atas yang dibawa oleh Rasulullah ini nih, ya, agama Islam ini nih, ya. Nahya, kami hidup, wa 'alaihi namut, dan atasnya kami akan mati. Wa 'alaihi nub'atu insyaallah minal aminin, dan atasnya kami dibangkitkan insyaallah dalam keadaan orang-orang yang aminin, yang aman, yang selamat. Alladzina, orang-orang yang la khaufa 'alaihim, yang tidak ada rasa takut atas mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih, ya. Di hari kiamat kita umat Islam tuh senang semua, gembira semua kalau yang ngikutin ajaran Nabi, ya. Wa fadlika, dan karena karuniamu ya Allah, ya. Allahumma ya rabbal alamin, wahai Allah Tuhan semesta alam. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda, dzaqa ta'mul iman man radiya billahi rabba, ya. Dzaqa, akan merasakan, ya, makanan iman itu. Siapa? Man radiya billahi rabba, orang yang ridha Allah menjadi Tuhannya. Kedua, wabil islami dina, orang yang ridha Islam menjadi agamanya. Ketiga, wabi Muhammadin nabiyya, orang yang ridha Nabi Muhammad menjadi nabinya, ya. Waqala alaihi salatu wassalam, dan Nabi bersabda, man qala hina yusbihu wa hina yumsi thalatha marrat, barang siapa yang berkata, berdoa, mengamalkan ketika di pagi hari dan ketika di sore hari, pada subuh, nggak bisa pada subuh ya waktu duha, ya, atau sore hari habis asar, nggak bisa habis maghrib, nggak bisa habis isya, nggak bisa sebelum tidur, ya. Baca nih salatsa marrat, 3 kali. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Boleh juga wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya, jamaah ya. Tiap pagi ini mah bukan dengar doang. Ini kudu diamalkan. Kalau perlu dicatat dah, tempel di pintu rumahnya. Nah, tiap pagi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Tambahin. Kana haqqan 'ala Allah ay yurdiyahu. Nah, ini mahalnya. Pasti katanya Allah akan ridho sama dia, sama orang yang suka baca itu. Bapak-bapak pengen mendapat ridho Allah enggak? Ini nikmat yang paling akbar itu ridwanullah, ridwan Allah. Nah, udah kan, mudah kan? Teman 3 lagi. Coba kalau suruh baca Al-Baqarah, oh, berat kan? Berat Al-Baqarah 3 juz, berat. Nah, ini 3 baris doang tuh. Sebaris dah, ya, 3 ungkapan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Nanti di bawahnya kita akan pahamin. Setiap kali kita bicara itu hadirin hatinya biar paham, ya. Wa alamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah wahai seluruh saudara-saudara, annahu man radiya billahi rabba, sesungguhnya orang yang ridha kepada Allah,
Allah menjadi Tuhannya. Apa? Kalau kita ridho sama Allah, Allah jadi Tuhan kita, lazimahu ayyurdiya bitadbirihi. Lazim, harus, ya, wajib dia yang tadi ngomong raditu birrabbah, dia harus ridho bitadbirihi, dengan seluruh pengaturan Allah, wa ikhtiyarihi, dengan selalu pilihan-pilihan Allah, diatur semuanya, ya, artinya menurut kodonya, takdirnya kita ridho. Wa bimurri qada'ihi, dan dengan berjalannya ketentuan Allah, ya, nggak boleh ngedumel, kagak boleh ngeluh, ya. Wa yaqna bima qasamahu lahu min rizqi. Berikutnya, kalau kita ridha sama Allah, kita harus qanaah. Apa qanaah? Merasa cukup bima qasamahu, dengan apa yang Allah bagi kepadanya, min rizqi, dari rezeki, ya. Makanya jamaah kita harus sadar, ya, kita satu keluarga, bapaknya sama, ibunya sama, karena kita sama-sama di sekolahin semua sama, tapi kok rezekinya beda-beda, ya. Kita kagak boleh iri dengki sama saudara kita, sama apa sepupu kita. Ini kayak saya sebut sepupu karena dijelaskan dalam kita ada sepupu. Orang yang jadi iri dengki itu biasanya yang sesetaranya, ya. Orang alim akan iri sama orang alim. Abid iri sama abid. Abid kagak iri sama orang alim. Kalau di kitab dicontohkan di Ihya Ulumuddin, tukang sepatu irinya sama tukang sepatu juga. Lah kok dia laris banget, saya kagak iri. Kagak mungkin tukang sepatu irinya sama tukang bayam. Enggak. Tukang daging irinya sama tukang daging. Enggak mungkin tukang daging sama tukang ikan. Enggak. Kecuali kata ada total X. Ya. Baik. Wa yaqna'a bima qasamahu lahum min rizqihi, ya. Qanaah, terima terhadap apa yang telah Allah bagikan, ya, daripada rezeki. Wa ayyudawi ma'ala ta'atihi. Maka ridha sama Allah, dia harus langgeng terus menerus atas ketaatannya sama Allah. Wa yuhafizu, ini ya, kadang ada atop di awal, wa yuhafizu ala faraidihi, dan harus menjaga atas kewajiban-kewajibannya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sesibuk apapun jangan ditinggalkan, ya. Wa yajtaniba maharimahu, dan kalau kita ngaku ridho sama Allah, kita harus menjauhkan hal-hal yang diharamkan Allah. Wa yakunu sabiran inda balaihi, dan dia harus jadi orang yang sabar ketika ada musibah, ada ujian dari Allah, ya. Ada qala ba'dul arifin, sebagai ulama berkata, sabar itu ada 3 makom. Pertama, sabar makomnya para tabi'in. Ini sabarnya dia, apa sabarnya? Tarkul syakwa, meninggalkan ngeluh. Ditimpa musibah dia enggak ngeluh. Nah, itu bapak-bapak masuk dalam derajatnya para tabi'in. Yang kedua, ridhal maqdur, ridho kepada ketentuan Allah. Ini masuk dalam kategori zahidin, orang-orang yang zuhud. Yang ketiga, mahabbatun lil ibtila. Oh, ini tinggi banget nih. Ini orang-orang siddiqin, ya, suka mendapatkan ujian. Terbalik. Dia suka mendapatkan ujian. Karena orang soleh memahami, habis ujian lewat udah kenikmatan, maka dia bersyukur dikasih ujian karena sebentar lagi mendapatkan nikmat. Ketika Imam Ghazali tanya, mana yang lebih bagus, sabar apa syukur?
menjadi orang sabar ketika tidak musibah, atau jadi orang yang syukur ketika mendapat nikmat? Ya, jawabannya orang sabar pasti syukur, orang syukur pasti sabar. Ya. Baik, syakiran lin na'maihi, ya, selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Wa muhibban lil liqaihi, dan senang banget untuk berjumpa, bertemu dengan Allah. Dalam hadis disebutkan, man ahabba lika Allah ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang ingin berjumpa, bertemu dengan Allah, Allah juga pengen berjumpa sama dia. Ya. Nah, perjumpaan kita kepada Allah emang lewatnya lewat maut dan kematian. Ya. Radiyan bihi, ridho kepada Allah, wakilan wa waliyan wa kafilan. Ya, Allah menjadi wakilnya, Allah menjadi walinya, dan Allah yang kafil, yang menjaminnya. Mukhlishan lahu fi ibadatihi, ngaku ridha sama Allah, ikhlas kepada Allah dalam ibadah-ibadahnya. Wa mu'tamidan alaihi, bersandar kepada Allah, maka Allahus samad. Ya, jangan bersandar sama dukun, sama kuburan, sama bos juga nggak boleh, sama bos. Ya, sama atasan kita nggak boleh. Bolehnya bersandar hanya kepada Allah. Ya. Fi ghaibatihi wa syahadatihi, ya, dalam gaibnya dan dalam syahadahnya, dalam adaannya, keterangan apa. Kalau gaib kan kagak ada, ya, lawannya syahadah. Wala yafza'u fil muhimmati illa ilaih, dan jangan berlindung, ya, kepada muhimmat itu perkara-perkara besar, illa ilaih, kecuali hanya kepada Allah. Wala yu'awilu fi qada'il hajati illa alaihi subhanahu wa ta'ala. Jangan juga menggantungkan pada apa? Qada'i, pada ditunaikannya, dikabulkannya hajat-hajat, illa, kecuali hanya kepada Allah. Jadi kalau bapak-bapak punya harapan, punya doa, punya keinginan, ya, udah bersandarnya mohonnya kepada Allah. Itu ya, itu kalau bapak-bapak mengatakan raditu billahi rabbah. Sekarang wa man radiya bil islami dinan, barang siapa yang ridho Islam menjadi agamanya, pertama harus azzama haramatihi hurumatihi wa sya'airihi, ya, wa sya'airahu, berarti salah ya bacanya, azzama haramatihi, karena dia jama' muannas salim, tapi ini wa sya'airahu, dia jama' taksir. Harus mengagungkan kehormatan-kehormatan Allah, syiar-syiar Allah. Walam yazal mujtahidan, dan harus senantiasa ijtihad, sungguh-sungguh, fima yu'akkiduhu wa yaziduhu, pada apa yang dikuatkannya dan yang ditambahkannya. Rasuhan, katanya dia harus rusuh, mendalam. Wastaqamatan, harus istiqamah, minal ulumi wal amal, daripada ilmu-ilmu Allah dan amal-amal, ya. Wa yakunu bihi mukhtabitan, dan dia harus bangga. Mukhtabitan itu bangga, mukhtabit, harus merasa bangga dengan agama Ada orang malu, agamanya apa mas? Lah, malu. Bilang Islam gitu, dan malu. Wa min salbihi khaifan, ya, asalnya wa yakunu khaifan min salbihi. Nah, ini atab, dan dia merasa takut apa? Dicabutnya Islam dari dirinya. Ya, harus selalu, ya Allah, takut kita mati dalam keadaan non muslim. Benar nggak? Benar. Takut wafat dalam keadaan kondisi kafir, ya. Wali ahlihi muhtaraman, ya. Nah, kita menjadi orang yang muhtaram, menghormati kepada ahli Islam, ya. Waliman kafara bihi mubghidan wa muadiyan,
dan mubghidhan, ya, merasa benci, kagak suka, wa muadian, dan kita apa muadi itu mengingkari siapa, liman kafara bihi, kepada orang yang kafir kepada Islam. Orang yang kagak nerima Islam kita harus mau begitu marah, ya, kita musuhi dah. Artinya jangan bersahabat dengan orang yang gitu. Wa man radiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan, barang siapa yang ridha Nabi Muhammad menjadi nabinya, kana bihi muqtadiyan, maka jadikan Nabi sebagai teladannya. Wa bihadihi muhtadiyan, dan dengan petunjuknya kita dituntun. Wa syar'ihi muttabi'an, dan kepada syariat Nabi kita ngikutin muttabi', ya. Wa bi sunnatihi mutamassikan, dan dengan sunnah-sunnah Nabi kita mutamassik, berpegang teguh. Wa li haqqihi mu'azzima, dan pada kebenaran Nabi kita harus agungkan. Wa minas salati wassalam alaihi mukthiran, dan berbanyaklah berselawat kepada Nabi. Wa li ahlihi wa li ahli baitihi wa ashabihi muhibban, dan hendaknya kita hibban, apa, mencintai keluarga Nabi dan sahabat-sahabat Nabi, ya. Wa alaihim mutaraddiyan wa mutarahhaman, dan kita kepada mereka ahli bait Nabi, sahabat-sahabat Nabi harus apa? Harus, ya, ridho, ya, mendoakan ridwan, dan mutarahhaman, minta rahmat kepada Allah. Wa ala ummatihi musyfiqan wa lahum nasihan, dan kepada umatnya Rasulullah kita harus punya rasa musyfiq, syafiq, penuh rasa kasih sayang, ya. Walahum nasihan, dan bagi mereka kita selalu berikan nasihat, ya. Fayambaghi laka ayyuhal mu'min an tutaliba nafsaka bitahqiqi hadhil ma'ani, maka sepatutnya bagi anda wahai orang mukmin, an tutaliba, menuntut nafsaka, nafsumu, dirimu. Artinya ayo ajak diri kita nih, ngapain? Bitahqiqi hadhil ma'ani, untuk merealisasikan atau mengimplementasikan makna-makna ini. Allati dzakarnaha, yang telah kami sebutkan tadi, fi makna qaulika, pada pengertian perkataan Anda, raditu billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin nabiyya. Bapak-bapak, ini namanya juga zikiran pagi sore. Orang yang paling lemah adalah orang yang kagak suka berzikir. Padahal ibadah lain ada waktu khusus, ada tata caranya. Tapi berzikir kagak perlu wudu, nggak perlu ngadep kiblat. Artinya nggak susah. Zikir mah di mana aja bisa. Jalan berzikir, lagi nungguin warung, ya, toko berzikir, di mobil berzikir, raganya berhadap dengan kerjaan sama manusia, hatinya berzikir, ya. Orang yang lemah, orang yang kagak pernah berzikir, lemah dia, buat dirinya aja dia kagak mampu, apalagi doain orang lain. Baik. Wa kallib nafsaka al-ittisaba biha, juga kallib, bebankan dirimu agar apa? Al-ittisaba biha, kita bisa menghiasi diri kita dengan makna-makna yang tadi. Fala taqna minha bimujarradil qaul, jangan Anda merasa puas minha, dari raditu billahi rabba wa bil, setiap pagi sore cuman apa? Bimujarradil qaul, hanya sekedar kata-kata saja. Betul-betul diresepin mana-mananya. Udah bilang raditu billahi rabba, pas giliran diuji sama Allah, Masya Allah, saya terus yang diuji ini, marah-marah sama Allah. Ya, ngedumel terus. Ya. Fa innahu qalilul jadwa, ya.
Sesungguhnya orang yang hanya sekedar kata-kata aja, kagak menjiwai, nggak menghayati, nggak mengamalkan, itu qalilul jadwa, sedikit sekali manfaatnya. Wa in kana la yakhlu an manfaatin. Artinya meskipun tidak kosong, ya, artinya tidak sepenuhnya tanpa faedah. Artinya ada aja faedah dan pahala, tapi kurang sempurna, gitu ya. Wa kadzalika faf'al fi jami' ma taquluhu minal adhkar wal ad'iyah wan nahwiha. Dan demikian juga lakukanlah pada seluruh apa yang Anda ucapkan daripada zikir-zikir, doa-doa. Artinya Pak, ketika kita berzikir, berdoa, kita resepin mana-mananya, pahami, ya. Itu akan tambah nikmat. Wa talib nafsaka bihaqaiqiha, dan tuntutlah, ajaklah dirimu untuk merealisasikannya. Wal ittisafi bimaniha, dan untuk mensifatinya, artinya menghiasi dirinya dengan makna-makna zikir dan doa tadi. Misalul dzalik, contohnya dikasih contoh, antakuna inda qaulika, Anda ketika berkata subhanallah, 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 ya. Ketika Bapak zikir begitu, lagi tahlilan kayak gimana? Ingat, mumtaliul qalbi bitanzihillahi wa ta'zimi. Itu hatinya harus penuh. Apa? Tanzih, mensucikan Allah, wa ta'zim, mengagungkan Allah. Wa inda qaulika, dan ketika Anda mengatakan alhamdulillah, 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 tadi kita zikir tadi kan, mumtaliul qalbi bitsana'i 'ala Allah taala wa syukri. Hati kita penuh dengan apa? Pujian kepada Allah, rasa syukur kepada Allah. Jadi bukan hanya sekedar apa? Qaul, dipahami. Wa inda qaulika, dan ketika ucapan Anda rabbighfirli, ya Allah maafkanlah aku, ya. Ini di hatinya harus apa? Mumtali'an minar raja, harus penuh ada rasa harapan kepada Allah, ya, ayyaghfir laka, agar Allah mengampuni Anda. Saya kalau baca doa tawaf, pas baca Rabbana atina fid dunya hasanah, ya, itu kan yang hasanahnya di dunia sama di akhirat. Dalam salah satu tafsir, istri yang soleha, suami yang soleh. Nah, itu hadirin, ya, hadir wajahnya, minta istri yang soleh, suami yang soleh. Kemudian wadkhilnal jannata mal abrar, ya Allah masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang-orang yang soleh, yang baik-baik. Hadirin tuh wajah guru-guru kita semuanya yang kita pernah belajar. Amin. Ya Aziz, ya Aziz, rasakan Allah perkasa, Allah kuat, kita lemah. Nanti Allah kasih kekuatan. Baru ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar, itu apa? Ini lazim pemtalian, harapan ya Allah, semoga Engkau ampuni saya ya Allah, gitu. Ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Wa min khaufihi alla yaghfirulaka. Dan juga di hatinya ada rasa takut. Takut apa? Takut Allah kagak ngampunin Anda. Jadi dua, ya. Harapan mohon sama Allah diampunin, harapan apa ada rasa takut Allah kagak ngampunin. Jadi dua tuh, qalbul mukmin harus dua, antara khauf dan roja dan khauf. Kagak boleh khauf terus, nggak boleh. Emang Allah kagak punya sifat Rahman Rahim. Kagak boleh juga roja aja, ya, harapan penuh, harus juga dua-duanya. Faqis ala dzalika, kiaskanlah, ya. Belum ajan kan? Udah? Belum. Wajtahid fil huduri ma Allah. Ini yang paling mahal. Upayakan sungguh-sungguh, ya, fil hudur, menghadirkan hati bersama Allah. Lagi baca Quran, lagi zikir, lagi sholat, nanti juga di luar sholat. Al-hudur, kemana aja selalu merasa ada Allah, dilihat Allah, muraqabah, musyahadah. Ini yang saya selalu dengungkan, ya. Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu ma'i, merasakan Allah selalu melihat saya, ngawasin saya, bersama saya, hudur, ya. Kemudian
wa tadabbur ma'ani ma taqulu, dan merenungkan mana-mananya apa Anda ucapkan. Wajtahid fil ittisafi bima yuhibbuhullahu minka, dan berupayalah sungguh-sungguh dalam apa? Ittisaf. Arti kita menghiasi diri kita, ya, mensifati dengan sesuatu yang Allah cintai padamu. Wal ijtinabu lima yakrahu, dan berupaya menjauhkan apa yang Allah kagak suka, ya. Wasrif inayataka ila amril qalbi wal batin, dan selalu fokuskanlah perhatianmu kepada urusan hati dan batin. Orang kebanyakan tampilan luarnya aja. Mau keluar rumah misalnya, udah rapi belum nih abang nih? Rambutnya udah rapi belum? Jasnya rapi belum? Hanya mikirin apa? Tampilan zahir aja, ya. Sementara batinnya bobrok, jelek, ya. Tapi aja fokuslah Anda, benerin hatinya, dalemannya. Karena katanya kalau dalemannya bagus melahirkan cakep-cakep, ya. Selalu batinnya. Tadi ada hadisnya nanti, ya. Taib. Faqad qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum. Ketahuilah umat Islam, sesungguhnya Allah tidak melihat, tidak memperhatikan kepada tampilanmu, surahmu, bentukmu, dan amal-amalmu. Wa innama yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Hanya saja Allah yang memperhatikan, melihat kepada hatimu, ya, dan niat-niatmu. Makanya selalu tuh di setiap pembahasan innamal a'malu binniyat. Penting niatnya, ya. Fahaqqiq qaulaka bi'amalik. Maka wujudkanlah perkataan Anda dengan amal Anda, jangan sesuai. Jangan bilang, jangan suka dusta ya. Ngomongnya dari pagi sampai sore dusta terus. Jangan suka suuzon ya, prasangka jelek aja, ya. Jadi kagak sesuai tuh, munafik namanya. Wa amalaka biniyatika wa ikhlasika, sesuaiin amalmu dengan niatmu dan keikhlasanmu. Wa niyataka wa ikhlasaka, dan niatmu, keikhlasanmu, bitasfiyati damirik, dengan Anda tasfiyah, menjernihkan damir hatimu. Wa islahi qalbik, dan memperbaiki hatimu. Bapak-bapak pernah nggak berupaya, ya, ini di tarbiyah diajarkan, coba dalam satu hari satu malam setiap beramal ini rasain, ini amal yang saya lakukan karena Allah apa karena nafsu, ya, apa karena orang lain. Apa karena nafsu, setiap kita berbuat pengen ada yang muji, pengen ada yang lihat, ada ria, itu tuh hati-hati. Atau latihan terus, ya, agar semua yang kita lakukan bersih, ikhlas untuk Allah. Ini ngaji gini nih bukan karena Pak Ketua, bukan, ya, tapi karena Allah. Nanti Allah kasih hikmah-hikmahnya banyak. Fa innal qalba huwal aslu wa alaihil madar. Sesungguhnya hati inilah dasarnya, asasnya, pongkolnya, ya, dan dari hati inilah, ya, semua seluruhnya apa tuh bergantung. Hatinya jelek, maka amalnya jelek. Terakhir ditutup wa fil hadis, dalam hadis, ala ketahuilah, inna fil jasadi mudghatan, sesungguhnya di dalam diri kita ini ada segumpal darah. Idza salahat, apabila segumpal darah itu bagus, baik, saluha sairul jasad, maka seluruh tubuhnya akan baik. Wa idza fasadat, sebaliknya, apabila segumpal darah itu jelek, buruk, fasada sairul jasad, maka akan rusaklah seluruh jasadnya. Ala wahyal qalbu, ya, saya sampaikan, makanya orang dulu itu hatinya cakep, melahirkan cakep amal semuanya.
Fawajib al-ihtimamu bihi, maka wajib kita konsen perhatian sama hati ini. Ya, wasarful inayati ila islahi, dan berupaya memperhatikan bagaimana untuk islah, memperbaiki hatinya, wa taqwimihi, dan meluruskan hatinya. Wa huwa ani al-qalbu, karena hati itu apa? Sari'ut taqallub, cepat banget. Apa namanya gini-gini? Coba, sebentar nangis, bisa senang. Ya, tuh. Gampang berubah-berubahnya. Kasirul ittirab katanya. Banyak gejolaknya lah. Hatta qala alaihi salatu wasalam, sampai Nabi mengatakan tentang hati, innahu asra'u taqalluban min al-qidr. Idza istajammat al-ghulayanuha, diungkapkan hati itu bagaikan apa? Seperti air yang mendidih. Nah, yang mendidih kan gelogaknya tuh apa? Gelogak. Menggulak banget cepat tuh. Ya, idza istajammat gulakannya tuh cepat. Wa kana alaihi salatu wasalam katsiran ma yad'u, ini doa ya. Nabi sering mendoa ini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ada juga tambahin, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Wahai Allah yang merubah-rubah hati, tetapkanlah hatiku kepada agamamu dan kepada ketaatan kepadamu. Tambahin ya, doanya biar sempurna. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Gitu ya. Kalau mau doa tambahin biar sempurna, hikmah banyak. Wa yaqulu, dan Nabi berkata, innal quluba baina usbu'aini min asabir rahman. Sesungguhnya hati ini di antara dua jemarinya Allah. Insya'a aqamaha, jika Allah berkehendak Allah akan teguhkan, kuatkan. Wa insya'a azaghaha, jika Allah berkehendak akan Allah sesatkan. Wa kana alaihi salatu wassalam, dan Nabi bersabda, idza halafa wajtahada fil yamin yaqulu, apabila bersumpah bersungguh-sungguh pada tangan kanan, maka dia mengatakan la, tidak, wa muqallibal qulub, demi Allah yang membolak-balikan hati. Terakhirnya, wa qala ta'ala hakiyan an Ibrahim khalilihi alaihissalam, dan Allah menceritakan tentang Nabi Allah, kekasih Allah alaihissalam, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ini doanya Nabi Ibrahim. Allah, jangan kau buat aku sedih ya, hina pada hari nanti dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari nanti harta dan anak-anak sudah kagak ada manfaatnya lagi. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Nah ya, Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Allah jaga hati kita, Allah bersihkan hati kita untuk selalu hudur bersama Allah, takut kepada Allah, dan cinta melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka alama qara'tuhu wa sami'tuhu min hadzal kitab an-nasaih ad-diniyah wal wasaya al-imaniyah fardudhu ilayya inda hajati ilaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.